Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, terus terbongkar aib-aib dari Irjen Verdi Sambo. Ya, luar biasa ya. Ini adalah titik tolak bagaimana Polri bisa mulai membersihkan institusinya. Karena kita ingin polisi yang berwibawa, polisi yang punya marwah. Maka tentu itu berimplikasi pada upaya-upaya yang harus betul-betul serius, betul-betul tuntas oleh Pak Kapolri dalam membereskan segala kisruh yang ada di kepolisian. Dan kita apresiasi beberapa hal yang sudah mereka lakukan meskipun masih ada 1-2 kejanggalan ya. Misalkan kemarin kita dengar pengacara Baradae yang baru menggantikan pengacara sebelumnya diberhentikan oleh Baradae. Tapi yang janggal itu bentuk pencabutan surat kuasanya diketik rapi dengan bahasa yang sangat bahasa hukum. Ada meterai. Padahal kalau sepengetahuan pengacara Baradae, paling mungkin yang bisa dilakukan oleh Baradae adalah dia ditulis tangan. Ini kok diketik rapi. Nah kemudian sedang tidak ada kendala apa-apa justru lagi lancar-lancarnya diberhentikan. Kan ini juga janggal. Nah sekarang kita juga dapat kabar bahwa Satgasus juga pimpinan dari Irjen Verdi Sambo per tadi malam itu dihentikan. Ditutup. Ya, Satgasus adalah kegiatan non-struktural di kepolisian yang kita tahu juga banyak berkembang bahwa itu menjadi sebuah seperti dalam tanda petik mafianya kepolisian. Kita simak beritanya ya dari Detik News. Ini di-upload beritanya Kamis 11 Agustus jam 19.27. Jadi baru tadi malam. Alasan Kapolri hentikan Satgasus Polri yang pernah dipimpin Verdi Sambo. Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menghentikan kegiatan Satgas Khusus Polri atau Satgasus Polri mulai hari ini. Jadi mulai tadi malam hari Kamis. Faktor efektivitas kinerja organisasi menjadi salah satu alasan diberhentikannya Satgasus Polri. Begini petikannya. Alasannya bahwa menurut pertimbangan dari pertimbangan staf, untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau lebih diberdayakan satker-satker. Satker itu mungkin satuan kerja ya, yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Makobrimob Depok Kamis 11 Agustus kemarin. Ya berarti artinya itu kembali pada sebelum dibentuknya Satgasus. Barangkali juga Satgasus dibentuk untuk percepatan penanganan kasus-kasus, tapi ternyata yang niatnya untuk memangkas birokrasi di kepolisian justru menjadi ajang kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ya, potensi tentu ya. Karena kita belum bisa memastikan apakah betul ada kejahatan di dalamnya atau tidak. Ini masih berupa wacana, tapi sudah menjadi wacana publik atau istilah lainnya adalah rahasia umum. Umum sudah tahu gitu, itu menjadi sebuah pola yang dilakukan oleh Satgasus. Dedi mengatakan tugas-tugas nanti dilakukan oleh Satuan Kerja Polri. Dengan demikian, Satgasus dianggap tidak diperlukan lagi. Satgasus dianggap tidak perlu lagi dan diberhentikan mulai hari ini, ujar Dedi. Ya, seperti diketahui, Irjen Verdi Sambo menjabat sebagai Kasatgasus. Verdi Sambo kemudian dicopot setelah kasus Brigadir J mencuat ke publik. Dicopot sebagai Kadif Propam, tapi rupanya sebagai Kasatgasusnya tidak gitu ya. Tempo hari begitu kita dengar. Tapi di sini sudah disebutkan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut Sambo sudah dinonaktifkan dari jabatan non-struktural tersebut. Lah kan lembaga non-strukturalnya pun sudah dihentikan. Dia mengatakan jabatan Kasatgasus otomatis nonaktif saat jabatan strukturalnya dinonaktifkan. Oh, jadi versi polisi saat dia dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, maka saat itu juga sebagai Kasatgasus pun nonaktif. Itu maksudnya ya. Setelah jabatan struktural dinonaktifkan, jabatan non-struktural juga sudah tidak aktif, kata Dedi saat diminta konfirmasi sebelumnya hari Selasa. Dedi mengatakan penonaktifan itu dilakukan bersamaan saat menonaktifkan jabatan Sambo sebagai Kadif Propam. Ya betul, bersamaan katanya. Ya ini memang mengerikan sekali ya. Satgasus ini juga sebetulnya banyak tidak diketahui publik. Publik baru mulai baru mulai mengerti tahu ada ya setelah rame-rame ini kasus polisi tembak polisi di rumah polisi, diperiksa oleh polisi, akhirnya dijadikan tersangka oleh polisi juga.
Yang menarik, di grup-grup WhatsApp sudah mulai berkembang. Ini analisa dari Opposite 6890. Ini luar biasa ya, akun anonim yang banyak menceritakan, banyak mengabarkan info-info yang terjadi di Indonesia dan nampak seperti info-info yang A1. Konon katanya tempo hari juga pernah dicari ini siapa orang di belakang akun Opposite 6890 ini. Tapi kita lihat hari ini terus menggaung. Ya mudah-mudahan meskipun anonim tapi tetap bertanggung jawab menyampaikan informasi dengan benar karena memang rakyat butuh informasi yang benar. Ketika kita menunggu dari lembaga-lembaga yang resmi, kan kita lihat juga kemarin loh, ternyata banyak kejanggalan. Nah, jadi rakyat hari ini sedang dibingungkan dari mana dia harus mendapatkan informasi yang valid. Opposite 6890 ini mengungkap apa dan bagaimana Satgasus Merah Putih itu. Satgasus Merah Putih alasannya dibentuk untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang penyidikan dan penyelidikan. Mengambil dasar hukum, wah ini panjang sekali. Ada Undang-Undang Nomor 2 Garing 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Garing 1981 tentang KUHP, dan seterusnya nih. Panjang nih, bisa kita sambil tampilkan. Ini kurang lebih disampaikan di sini secara struktural Polri sudah mempunyai satuan tugas tersebut dan diketahui Presiden. Namun mengapa Polri masih membentuk Satgasus non-struktural ini? Apakah Presiden mengetahui adanya Satgasus non-struktural ini? Kalau ada pertanyaan ini barangkali jawabannya juga bisa iya bisa tidak, begitu ya. Secara struktural Polri sudah mempunyai satuan tugas tersebut dan diketahui oleh Presiden. Jika Presiden tidak mengetahui maka jelas para elit polisi itu bermain di belakang Presiden. Dalam Sprint garing 1246 garing 5 Romawi garing HUK garing 6.6 garing 2020 tanggal 20 Mei 2020, Ferdi Sambo sudah menjadi Kasat Gasus. Lihat daftar nomor 16. Di mana pada saat itu Brigadir Yosua juga menjadi anggota Satgasus Merah Putih. Lihat daftar nomor 41. Ini luar biasa, datanya lengkap sekali ya. Sementara para pembunuh KM50 diantaranya, ini versi Opposite nih. Ibda Elwira Priadi Zendrato, Ibda M. Yusmin Ohorela nomor 283, Bribtu Fikri Ramadan Tawainela nomor 287, dan nama lain yang terlibat diantaranya Kompol Handik Jusen nomor 273, Bribka Guntur Pamungkas nomor 285, juga menjadi bagian dari Satgasus Merah Putih. Jadi jangan heran, para pelaku pembunuhan KM50 ini bisa bebas dari jerat hukum. Lalu bagaimana dengan pembunuh Brigadir Yosua? Ya akhirnya terbongkar ya, terbukti. Ini mencengangkan kita semua, maka jalur benang merah dari Duren 3 ke KM50 ini semakin nampak di hadapan rakyat. Saya kira Pak Kepolisian juga sudahlah, jangan mengungkit-ungkit, jangan bertanya-tanya siapa akun di belakang Opposite ini. Tapi yang pasti dalami saja, kalaupun memang ini benar kan justru ini membantu upaya-upaya pengungkapan untuk membersihkan institusi kepolisian. Bagaimana dan seperti apa operasi dalam Satgasus ini? Ini dibongkar ya. Dari mana dana operasi Satgasus Merah Putih ini? Seperti yang dibahas sebelumnya, berdasarkan Sprint Kapolri atas dasar Undang-Undang KUHP, psikotropika, narkotika, tipikor, pencucian uang, ITE. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Satgasus Merah Putih menjadi mirip kelompok Illuminati atau mirip gangster mafia. Mudahnya bisa disebut sebagai Satgas non-struktural. Hampir banyak kasus-kasus besar malah menjadi lahan basah karena mereka mengambil keuntungan dengan menjadi backingan bisnis-bisnis hitam tersebut. Ini yang biasa kita sebut sebagai rahasia umum ya. Selalu ada backing dari aparat agar proses-proses usahanya tetap lancar. Kondisi tersebut semakin parah dan mengerikan ketika Satgasus Merah Putih dipimpin oleh Ferdi Sambo. Ini banyak orang yang menyamakan dengan Rambo ya. Sama-sama nampak kuat, hebat, tapi itu dalam sebuah tayangan drama, bukan pada fakta dan realita di lapangan. Satgasus Merah Putih ini sebuah satgas yang dibentuk non-struktural. Satgas ini menjalankan black ops operation, maksudnya kali ya, dan beranggotakan kelompok elit Polri yang masih muda-muda dan dari berbagai level dan struktur. Satgasus Merah Putih ini adalah membentuk kekuatan Polri di dalam Polri itu sendiri. Jadi kelompok di dalam kelompok ya. Kalau Pak Mahfud kemarin bilang ada mabes di dalam mabes. Dan Kapolri tidak bisa berkutik di kepung Satgasus Merah Putih ini karena Kapolri sendiri menjadi pelindung dalam struktur Satgasus Merah Putih ini. Dilema ya, kalau benar, ini kan kita konteksnya tetap dalam upaya untuk menganalisa. Jabatan-jabatan strategis di kepolisian diisi oleh orang-orang dari Satgasus Merah Putih ini. Pangkat, jabatan, dan sekolah semua terjamin. Tidak sembarangan polisi bisa bergabung dalam Satgasus Merah Putih ini. Mereka menekankan loyalitas dan militansi pada kelompok mereka. Ini serupa juga dengan gerakan Illuminati. Mengerikan.
Maka dalam kasus pembunuhan KM50 dan pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan anggota Satgasus Merah Putih ini akan dibela mati-matian agar bebas dari jerat hukum. Keberadaan mereka pernah diungkap oleh almarhum Neta Espane dari Indonesia Police Watch. Ya, kemudian dilampirkan ini dari Jawa Post yang mengungkap ya, judi online dekat Mabes Polri, IPW dipenuhi oknum jenderal. Ini tahun 2021 ya kalau tidak 2020. Jadi 2 tahun yang lalu ini sudah diungkap secara transparan. Namun ya karena tidak ada desakan publik yang kuat barangkali tempo hari ini menjadi luntur saja kabar beritanya. Nah, barangkali ini berbeda dengan hari ini. Kita punya momentum, maka momentum ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk bersih-bersih kepolisian Indonesia. Setuju ya? Mereka bermain politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka di institusi Polri. Ya mungkin mereka itu orang-orang yang berapa sekarang sudah konon katanya 12 perwira ya ditahan. Tentu dalam konteks sangat berpotensi menjadi tersangka juga. Keanggotaan mereka di bawah penunjukan resmi pimpinan tertinggi Polri dalam bentuk sprint. Mereka melakukan tugas yang sifatnya mendukung kelompok politik tertentu, apalagi menjelang Pilpres 2024, mereka dengan dana mereka yang luar biasa besar akan mempengaruhi jalannya pemilu 2024 mengulangi kesuksesan pemilu lalu. Wow, luar biasa ya, ternyata ini dalam sudut pandang oposit berkaitan erat dengan proses-proses kontestasi Pilpres di 2024. Dari mana mereka dapat anggaran? Nah, ini yang paling penting. Satgas struktural dipastikan menggunakan anggaran negara, namun Satgas non-struktural seperti Satgasus Merah Putih itu tidak menggunakan anggaran dinas, tapi mereka kumpulkan dari bos-bos judi online dan bandar narkoba besar. Astagfirullahaladzim. Kalau ini benar, maka apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri untuk menghentikan Satgasus ini adalah langkah yang sangat tepat, walaupun mungkin bisa dikatakan oleh banyak pihak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan begitu logikanya ya. Maka mari kita manfaatkan momen ini untuk terus mendesak mereka lebih terbuka lagi. Jangan heran jika judi online dan narkoba masih tetap eksis karena dana backup yang diterima luar biasa. Untuk menaikkan image prestasi mereka di mata pimpinan, dibuatlah berbagai prestasi seperti pengungkapan narkoba yang jumlahnya bertonton. Namun setiap kali pengungkapan kasus narkoba besar itu, aktor utamanya tidak pernah terungkap. Hanya kurir-kurir yang ditangkap dan dijadikan tumbal, bahkan tidak dihukum mati. Ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai sebuah fakta ya. Fakta yang memang sudah terjadi seperti itu, jadi tidak bisa lagi dibantah. Mirip gerebek artis yang tertangkap basah sedang nyabu. Bagian Satserse Narkoba yang merupakan satgas struktural malah hanya menjadi pelengkap saja. Layaknya di film-film, secara rutin kartel mengorbankan sebagian kecil dari narkoba yang diedarkan untuk diungkap para polisi kotor supaya dapat berprestasi dan dapat penghargaan di sekolah, jabatan, pangkat, dan lain-lain. Wajarlah di dalam tubuh Polri sendiri ada kecemburuan. Begitu polisi ada kasus Sambo, banyak dari internal Polri yang tertawa dan tepuk tangan. Ya saya kira biasa ya, faksi-faksi itu selalu ada di mana-mana. Di partai-partai pun ada faksi yang berbeda-beda. Di institusi kenegaraan pun sama ada. Ini hal yang biasa, selalu terjadi. Namun harapannya tentu bagi kami rakyat jelata, faksi-faksi ini adalah lebih kepada pertarungan dua ide atau lebih untuk mencari solusi bersama, untuk mencari penyikapan yang tepat, bukan yang satu berbuat kejahatan. Sebagai contoh, kasus sumbangan ACT yang mereka tuduh mendanai teroris bisa mereka ungkap. Tapi bagaimana uang jual beli narkoba yang triliunan? Mengapa tidak bisa dilacak? Mohon Pak Kapolri ini disambut dengan penjelasan klarifikasi yang clear ya. Belum lagi uang judi online, walaupun servernya ada di luar negeri, padahal kita semua tahu untuk bisa main judi online harus deposit atau setor dana dulu ke rekening bank lokal sebagai exchanger. Seharusnya Polri dan PPATK bisa menelusuri aliran dananya. Tapi mengapa hingga kini tidak terungkap, bahkan semakin subur? Karena mereka mendapat perlindungan dan jaminan. Sebagai contoh yang mudah untuk mengetahui siapa saja yang menampung dana setor deposit judi online. Hampir banyak kasus-kasus besar malah menjadi lahan basah karena mereka mengambil keuntungan dengan menjadi backingan bisnis-bisnis hitam tersebut. Karena mereka mendapat perlindungan dan jaminan. Saya kira ini sudah sempat disampaikan juga ya oleh pengacaranya Brigadir J. Pengacaranya sudah menyampaikan, Kamarudin Simanjuntak, bahwa ini bukan hanya terkait dengan perselingkuhan, tapi juga terkait dengan bisnis haram katanya. Nah ini kan nyambung dengan apa yang dikabarkan oleh oposit. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Anda sudah bersikap dengan sangat tepat, sesuai dengan harapan rakyat, sesuai dengan instruksi Presiden. Tinggal selanjutnya, Pak, dilanjutkan Pak ya, biar afdol. Usut kembali KM 50.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683